Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Miss, teman-teman, dan juga penonton pada siang hari ini. Nah, di sini pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi yang berjudul Usaha Produk Peralatan Teknologi Terapan. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Oktana Rizky Bintang Saputri dari kelas 12 IPS. Kita masuk ke poin yang A, yaitu usaha peralatan teknologi terapan. Nah, usaha peralatan teknologi terapan ini memiliki beberapa manfaat peralatan teknologi bagi dunia industri. Yang pertama itu memudahkan pengusaha dalam memproduksi barang. Nah, peralatan teknologi terapan ini sangat membantu para pengusaha dalam memproduksi usahanya. Beberapa bagian produksi yang tidak dapat dikerjakan oleh tangan manusia kini dapat terbantu oleh hadirnya mesin-mesin industri. Nah, mesin-mesin industri ini didesain dan disesuaikan penggunaannya sesuai kebutuhannya. Penggunaan mesin industri yang satu dengan industri yang lainnya tentu saja berbeda, baik dari segi desain, mesin, maupun proses pengerjaannya. Tetapi walaupun demikian, terdapat beberapa mesin industri yang menggunakan penggerak yang sama seperti motor listrik dan juga AC. Lanjut ke manfaat yang kedua, yaitu meningkatkan hasil produksi. Dengan adanya peralatan teknologi terapan sangat berpengaruh pada hasil produksi. Produksi yang dihasilkan dari mesin industri, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, jauh lebih baik daripada dikerjakan menggunakan tangan manusia. Mesin-mesin industri dapat bekerja tanpa berhenti selama 24 jam. Sementara itu, tenaga manusia ada batas kerjanya. Hal inilah yang menjadi pilihan bagi para pengusaha untuk beralih menggunakan peralatan teknologi terapan untuk meningkatkan hasil produksi usahanya. Kita lanjut ke manfaatnya yang ketiga, yaitu menghemat biaya produksi. Nah, biaya investasi untuk penggadaian peralatan teknologi terapan tergolong sangat besar. Investasi tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang dan akan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Misalnya, dalam sebagian waktu, produksi tanpa bantuan mesin industri biasanya dapat dikerjakan oleh 10-20 pekerja. Tapi, jika seorang pengusaha menggunakan mesin bantuan industri, proses produksi hanya membutuhkan tenaga pekerja sebanyak 1-3 orang saja. Nah, oleh karena itu biaya produksi dapat diminimalisirkan atau dihematkan biayanya. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi produk, yang dimana sebuah industri yang menggunakan peralatan teknologi terapan dalam proses usahanya akan berbanding lurus dengan efisiensi produk. Kenapa begitu? Karena efisiensi produk tidak hanya terbatas pada hematnya biaya produk saja, tapi juga proses produksinya. Dengan adanya otomasi industri, hal ini membuat kayak alur kerja produk tersebut semakin singkat. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan, yang dimana semakin hemat biaya serta efisien dalam produksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, keuntungannya semakin besar tersebut yang pastinya sudah diharapkan dan juga sebanding dengan kesejahteraan para pekerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian peralatan teknologi terapan. Nah, apa sih itu peralatan teknologi terapan? Nah, teknologi terapan merupakan teknologi yang fungsinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas manusia. Nah, contohnya kalau yang di rumah tangga itu pasti kayak mesin cuci ya, ataupun blender. Poin yang kedua yaitu usaha peralatan teknologi terapan. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan peralatan teknologi terapan menjadikan sebuah peluang besar bagi pengusaha untuk dapat berperan aktif dalam menciptakan teknologi terapan yang efektif dan efisien. Nah, berkembangnya era industri membawa dampak yang cukup besar bagi kebutuhan peralatan teknologi terapan. Nah, salah satu teknologi yang berkembang dengan hadirnya industri di era industri yaitu IoT atau Internet of Things. Nah, Internet of Things ini yaitu sebuah rancangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memperluas manfaat teknologi secara terus-menerus. Nah,
pemanfaatan IoT di dunia industri ini juga berpeluang besar. Misalnya kayak untuk melakukan monitoring proses dari hasil produksi, pemantauan kinerja karyawan, dan lain-lain sebagainya. Nah, cara mengendalikan si IoT ini menggunakan microcontroller sebagai otaknya, sehingga untuk memahami penggunaan ini si pengusaha atau pemiliknya harus mengetahui ilmu-ilmu dasarnya seperti mengetahui tentang elektronika ataupun bahasa-bahasa programan. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu macam-macam usaha peralatan teknologi terapan. Yang pertama itu ada pada bidang pertanian, yaitu mesin pembajak sawah yang sering kita jumpai. Yang kedua, bidang perkebunan. Nah, bidang perkebunan ini yaitu contohnya tuh robot penyerbuk buah dan sayuran. Jadi, buah dan sayuran tersebut tidak lagi diserbukan oleh kupu-kupu ataupun lebah, tetapi diserbukan oleh robot. Yang ketiga yaitu pada bidang perikanan. Pada bidang perikanan ini, contoh yang sering kita jumpai yaitu alat untuk sirkulasi udara di akuarium. Lalu yang keempat itu bidang peternakan. Nah, bidang peternakan ini contohnya yaitu mesin penyedot susu sapi, yang dimana susu sapi yang telah disedot nanti hasilnya akan diolah agar menjadi susu sapi yang baik dan juga dapat dijual dan dipasarkan. Lalu pada bidang transportasi yang sering kita jumpai yaitu contohnya kayak sepeda motor, mobil, dan juga motor chase. Pada bidang peralatan rumah tangga itu misalnya kayak mesin cuci ataupun blender. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang B, yaitu perencanaan usaha peralatan teknologi terapan. Poin yang pertama yaitu ide dan peluang usaha peralatan teknologi terapan. Ide usaha peralatan teknologi terapan harus mempertimbangkan potensi yang ada di daerah sekitar untuk menemukan peluang terkait jenis usaha yang menjanjikan. Jadi maksudnya itu kita harus menganalisis keadaan yang ada di sekitar kita, apa yang mereka butuhkan dan alat apa yang sedang mereka butuhkan. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, kita dapat membuat alat itu sehingga alat itu dapat menjanjikan ketika diproduksi. Contohnya itu seperti water level control dan alat penanam jagung. Poin yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya merupakan unsur-unsur dasar yang mutlak ada karena menentukan ada tidaknya suatu usaha. Sumber daya yang dimaksud adalah man, money, materials, mesin, method, dan market. Lalu sekarang kita akan masuk ke pembahasannya satu-satu, yaitu yang pertama man. Man itu manusia atau tenaga kerja. Nah, manusia atau tenaga kerja itu juga sangat dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Karena apa? Karena manusia atau tenaga kerja ialah yang digunakan sebagai pendorong ataupun kayak pemotor dalam melakukan suatu produksi. Nah, di sini tenaga kerja juga harus memiliki kompetensi atau skill yang bagus, baik dalam bidang penguasaan elektronik dasar, elektronika digital, ataupun dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu money atau uang. Nah, uang dibutuhkan sebagai modal penggadaian segala kebutuhan usaha, mulai dari lahan, gedung, peralatan, bahan-bahan, dan lain-lainnya yang diperlukan. Dan juga dengan adanya uang kita dapat membayar gaji-gaji karyawan yang kita pekerjakan. Yang ketiga yaitu materials atau bahan. Bahan atau materials yang kita gunakan ini harus memiliki kualitas atau mutu yang bagus dan yang terpilih. Terus itu juga pada umumnya tingkat kualitas ini akan menjamin baik atau tidaknya produk yang kita gunakan. Yang keempat yaitu mesin atau peralatan. Ketika kita ingin memproduksi produk sesuai target yang telah disesuaikan dalam jangka banyak, kualitas produk ditentukan oleh mesin atau peralatan yang digunakan. Misalnya untuk membuat produk teknologi terapan di bidang elektronika, ada beberapa peralatan yang kita butuhkan seperti solder, multimeter, tang, obeng, dan peralatan lainnya yang kualitasnya juga harus kita jaga. Yang kelima yaitu metode atau
metode, dan tata cara. Metode atau cara produksi diperlukan demi keteraturan proses produksi. Metode produksi juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemilihan metode akan menentukan efektivitas produksi dengan kualitas yang harus terus dikembangkan. Nah, hal ini juga akan berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan. Lanjut, yang terakhir yaitu market atau pasar. Nah, salah satu hal yang menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yaitu adalah penguasaan pasar, yang dimana penguasaan pasar tersebut tentunya didasari atas kualitas produk kita juga. Seperti inovasi-inovasi dalam pemasaran harus terus dikembangkan agar menghasilkan pelanggan atau konsumen yang setia. Nah, selain itu juga pelayanan purna jual juga harus dikembangkan, misalnya kayak garansi produk, layanan perbaikan, dan lain-lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu administrasi dan pemasaran. Nah, administrasi yang baik diperlukan untuk mengontrol kualitas dan layanan perusahaan, baik pengeluaran ataupun pemasukan. Nah, administrasi itu bukan cuma sebatas pencatatan dan pembukuan laporan keuangan aja loh, tapi juga menyangkut pengaturan demi keteraturan seluruh usaha peralatan teknologi terapan, seperti administrasi kepegawaian, administrasi bahan baku, administrasi peralatan yang sering digunakan, dan juga proses pemasaran lainnya. C yaitu membuat usaha peralatan teknologi terapan. Nah, poin yang pertama ada perencanaan membuat usaha peralatan teknologi terapan. Nah, untuk membuat rencana tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan juga modal usaha. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu bidang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, hal ini perlu dilakukan sebuah pengamatan di lingkungan sekitar, agar kita mengetahui peralatan apa ajakah yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Terus itu juga yang kedua itu kompetensi yang dimiliki oleh pelaku usaha, yang dimana ketika seorang pengusaha ingin membuat suatu produk, maka si pengusaha tersebut harus memiliki ilmu ataupun kayak bakat untuk membuat produk tersebut, agar produk tersebut tidak mengecewakan si pembeli dan juga memiliki kualitas yang bagus serta tidak asal-asalan dalam proses pembuatannya. Nah, yang terakhir itu modal usaha, yang dimana besar kecilnya modal yang dimiliki akan berpengaruh pada pemilihan produk teknologi terapan yang akan diproduksi. Jika modal yang dimiliki kecil, dapat memulai usaha dengan memilih produk teknologi terapan yang membutuhkan biaya relatif murah. Nah, sekarang kali ini kita akan coba membuat usaha peralatan teknologi terapan, yaitu automatic water level control. Poin yang kedua yaitu ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat water level control yaitu solder, multimeter, tang, obeng, dan bor kecil. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan itu seperti kabel, transistor, maaf maksud saya, terus resistor, reply connector, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk kepada poin yang ketiga yaitu proses pembuatan. Pada tahap proses pembuatan ini adanya tahap dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan. Contohnya itu seperti yang pertama, siapkan rangkaian atau skema yang akan dibuat pada automatic water level control. Yang kedua itu siapkan peralatan dan bahan, dan seterusnya hingga alat tersebut sudah jadi. Baik, kita sekarang akan masuk ke poin yang keempat, yaitu penentuan harga jual. Nah, ketika kita akan menentukan harga jual suatu produk, kita harus memperhatikan dua aspek, yang dimana yaitu aspek modal atau biaya produksi dan juga keuntungan yang akan kita inginkan.
Jadi contohnya tuh seperti ini. Ketika kita akan menjual suatu water level controller, kita juga harus memasukkan biaya dan juga keuntungan yang ingin kita dapatkan. Contohnya gini, biaya memproduksi satu automatic water level controller itu membutuhkan biaya 20.000. Nah, selain itu juga saya ingin mendapatkan keuntungan 8.000. Oleh karena itu, saya menjual satu pieces automatic water level controller itu seharga 28.000. Itu sudah termasuk biaya produksi dan juga keuntungan yang akan saya dapatkan. Dengan melakukan penentuan harga jual tersebut, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kerugian ataupun yang namanya kebangkrutan. Nah, sekarang kita masuk bagian yang D, yaitu media promosi usaha peralatan teknologi terapan. Nah, sebelum itu, kita beralih ke fungsinya dahulu ya teman-teman, yang dimana promosi itu juga memiliki beberapa fungsi loh, seperti informing, persuading, adding value, assisting, dan yang terakhir itu reminding. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu informing atau memberikan informasi. Jadi fungsinya informing adalah memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen. Nah, informasi tersebut mulai dari kayak spesifikasi produk, manfaat produk, dan juga cara penggunaan produk tersebut ya teman-teman. Lalu yang kedua itu persuading atau membujuk, yang dimana berfungsi untuk mempromosikan dengan cara mempengaruhi calon pelanggan agar tertarik untuk membeli produk kita. Yang ketiga itu ada adding value atau menambah nilai, yang dimana fungsi promosi ini itu bertujuan untuk menambah nilai suatu produk, yang dimana ketika suatu perusahaan memproduksikan barangnya, maka konsumen itu akan melihat bahwa barang yang kita jual itu lebih menarik dan juga lebih unggul. Lalu yang keempat itu assisting, yaitu mendampingi upaya-upaya lain dalam perusahaan, yang dimana assisting itu berfungsi untuk membantu baik bagi segi perusahaan maupun produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir itu ada reminding atau mengingatkan, yang dimana reminding ini mengingatkan fungsi produk yang kita jual untuk mereka gunakan. Selain itu juga fungsi promosi ini dilakukan secara berulang-ulang agar calon pembeli dapat mengingat produk yang ditawarkan. Sekarang kita masuk ke bagian promosi. Nah, promosi itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman, yaitu promosi secara langsung dan promosi secara tidak langsung. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama itu promosi secara langsung. Nah, promosi secara langsung itu dapat dilakukan menjadi tiga. Yang pertama itu melakukan lobby, mengadakan event, dan mengikuti pameran usaha. Nah, melakukan lobby itu biasanya itu seperti mempengaruhi konsumennya secara langsung. Lalu yang kedua, mengadakan event itu seperti kita mengadakan suatu kegiatan tertentu. Lalu yang ketiga itu mengikuti pameran usaha, yang dimana promosi secara tidak langsung pada produk peralatan teknologi terapan sangat baik untuk menarik calon pelanggan. Meskipun jangkauan jenis produk ini terbatas, namun masih relevan untuk tetap dilakukan. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu promosi secara tidak langsung. Nah, promosi secara tidak langsung ini ada tiga. Yang pertama itu media cetak, elektronik, dan digital. Nah, yang media cetak itu biasa kita mempromosikannya itu menggunakan brosur, baliho, ataupun pamflet dan spanduk. Terus tuh kalau yang media cetak sendiri contohnya itu seperti televisi dan radio. Nah, yang ketiga itu media digital. Media digital itu contohnya seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terakhir, yaitu E, sistem konsinyasi produk usaha peralatan teknologi terapan. Nah, apa sih itu konsinyasi? Nah, konsinyasi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan
pembayaran kemudian atau kayak jual titip. Nah, sistem konsinyasi ini biasanya kita lakukan seperti menitipkan barang atau dagangan kita kepada toko, distributor, atau orang-orang lain yang sistem pembayarannya dilakukan saat produk dititipkan telah laku terjual. Nah, sistem konsinyasi ini juga memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, baik untuk pelaku usaha maupun penjual produk yang kita titipkan. Nah, kelebihannya bagi pelaku usaha itu yang pertama memperluas area pemasaran, yang kedua menghemat biaya promosi, yang ketiga menghemat biaya pelayanan, yang keempat lebih fokus terhadap produk. Nah, kelebihannya sendiri bagi penjual produk yaitu risiko yang didapatkan kecil tanpa mengeluarkan modal dalam produksi dan juga mendapatkan keuntungan serta display produk semakin banyak. Nah, yang kedua yaitu kekurangannya. Kekurangannya itu lebih banyak terjadi pada pelaku usaha dan tidak memiliki kekurangan bagi penjual produknya. Nah, apa aja sih kekurangannya bagi pelaku usaha? Nah, yang pertama itu terdapat risiko kerugian. Nah, risiko kerugian ini apabila ketika kita sudah menyiapkan produk tetapi pembeli itu malah tiba-tiba meng-cancel gitu aja. Nah, maka pelaku usaha akan mendapatkan kerugian. Yang kedua itu promosi tidak sesuai harapan. Dan yang ketiga itu uang tidak langsung diterima oleh si pelaku usaha. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi atau penjelasan saya tentang produk usaha peralatan teknologi terapan. Apabila ada terlebih dan terkurangnya saya mohon. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Tunggu next video ya. Thank you.